Apa enggak? Lantas bagaimana ya sebetulnya kehidupan diaspora Indonesia yang bekerja maupun belajar di luar negeri? Apakah enak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang atau justru tak seindah yang terlihat di media sosial? Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan diaspora Indonesia yang berkuliah di luar negeri, ada Joseph Wijaya serta juga Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Prof. Anwar Sanusi melalui sambungan telekonferensi. Selamat sore Prof. Anwar. Selamat sore Mbak. Oke, Sore. Kita ke Mas Anwar terlebih dahulu. Mas Anwar, bagaimana kemudian Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi tagar kabur aja dulu yang saat ini viral di media sosial? Tentunya tagar ini kan cerminan dari pendapat masyarakat ya. Kita tentunya sebagai pelaksana kebijakan publik, kita harus betul-betul menyerap aspirasi tersebut dengan tentunya bagaimana kita mendalami kenapa hal tersebut itu muncul. Ini adalah menjadi bahan perenungan kita untuk bagaimana kita bekerja dengan lebih baik. Tentunya kalau kami adalah bagaimana kita mengelola urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita bicara ketenagakerjaan, ini kan merupakan sebuah ekosistem yang memang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Orang bekerja karena pengen hidup layak, dan untuk bisa bekerja dengan baik, tentunya kita juga punya modal yang cukup. Modal yang cukup ini adalah modal yang berupa keterampilan atau skills yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Karenanya kami tentunya harus menyiapkan bagaimana antara keterampilan yang kita ciptakan ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja. Dan dalam satu keterampilan dikenal dengan pelatihan vokasi, kita selalu mengatakan bahwa pelatihan tersebut harus betul-betul ditunjukkan. Kompetensinya itu adalah dengan sertifikasi. Dengan sertifikasi ini seseorang bisa menunjukkan bahwa dalam bidang tersebut saya memiliki keahlian, saya memiliki keterampilan yang tentunya ini akan dipertimbangkan oleh calon pemberi kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga kami dalam hal ini ketika merespon tagar yang namanya kabur aja dulu, kami tentunya tadi sekali lagi kita melihat dari perspektif adalah yang positif. Mungkin yang namanya narasi ini kan disesuaikan dengan konteks ya, terutama adalah yang konteks kekinian. Kalau dulu kan juga yang dikenal orang kan biasa ya, merantau ya. Saya yakin ini kita memiliki pengalaman yang sangat panjang untuk terkait dengan merantau. Banyak sekali dulu di kampung-kampung saya itu adalah untuk mencari peruntungan lebih baik. Ini adalah mereka keluar dari kampung, baik menjadi pekerja di kota atau bahkan menjadi pekerja migran di luar negeri. Demikian Mbak. Oke, jadi artinya Kemenaker ini menyambut positif adanya tagar kabur aja dulu, ini sebagai bahan evaluasi dan juga renungan. Lantas di tengah renungan yang dilakukan oleh Kemenaker, apa kemudian langkah yang nanti akan dilakukan oleh Kemenaker dalam menanggapi ajakan untuk bekerja di luar negeri ini? Apakah nantinya memperbanyak lowongan pekerjaan kah, atau mungkin melakukan pelatihan-pelatihan, atau seperti apa? Nah, kalau terkait dengan lowongan pekerjaan, kami pun pada saat dulu urusan yang terkait dengan migran, ya pekerja migran Indonesia, ini masih menjadi fungsi di dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Kami sudah membangun beberapa nota kesepahaman dengan negara-negara lain, bahkan kita cukup banyak MOU yang sudah kita tanda tangani. Dan setiap tahun kita mendapatkan namanya adalah job order ya, di situ adalah perintah kerja. Yang ini berisi adalah kira-kira tenaga kerja apa yang dibutuhkan. Nah inilah yang sebetulnya pertimbangan kita ketika kita akan melakukan pelatihan. Tentunya pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan adalah pelatihan yang berbasis kebutuhan. Atau adalah di situ adalah demand base. Ya, ini adalah kalau seandainya katakanlah saat ini misalnya satu contoh saja. Di Jepang ini kan 5 tahun ke depan ini kan butuh tenaga kerja asing 820.000. Di antara 820.000 itu jenis pekerjaannya ada 16 sektor. Mulai sektor-sektor yang dikenal dengan perawat atau kaiku, kemudian sektor yang terkait dengan misalnya pengolahan makanan, bahkan terakhir sektor yang menyangkut masalah kehutanan dan perkayuan.
Ini adalah sesuatu yang memang menjadi permintaan saat ini. Dan itulah yang harus kita lakukan agar tenaga kerja kita ini ketika berangkat mereka cukup kompetitif, mereka harus memiliki tadi keterampilan seperti itu. Kami melakukan komunikasi, terutama terkait dengan tadi adalah keterampilan teknis yang di situ ditunjukkan dengan uji kompetensi. Kita kan sudah memiliki namanya SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kita ingin adalah SKKNI ini adalah sebagai pedoman kita untuk tadi kita menerbitkan sertifikasi kompetensi bidang tertentu. Nah, termasuk tadi adalah permintaan dari negara-negara luar. Dan oleh karena itu, hal yang juga kita dorong adalah adanya semacam adalah Mutual Recognition Agreement (MRA). Artinya adalah kesepakatan untuk mengakui adanya satu adalah kompetensi yang memang sudah diuji di Indonesia, ya artinya mudah-mudahan diakui di negara luar. Dan ini memang kita suatu strategi komunikasi yang harus terus kita laksanakan. Yang kedua yang tidak kalah penting, ketika seseorang itu berangkat, maka dia akan berinteraksi, terekspos lah dengan yang namanya di situ adalah lingkungan yang berbeda dengan lingkungan di asalnya. Karena itu kompetensi yang sifatnya soft kompetensi ini sangat penting, Mbak, itu. Baik. Oke, jadi sebetulnya banyak hal yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Kemenaker, ada juga kemitraan dengan pihak luar negeri, salah satunya ini Jepang, dan tentunya ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan oleh WNI ketika ingin bekerja di luar negeri, jangan hanya kabur aja dulu begitu ya. Oke, Prof. Anwar, kita juga sudah terhubung dengan diaspora Indonesia, yakni Joseph Wijaya. Mungkin kita akan menyapa Joseph terlebih dahulu. Mas Joseph, sebagai diaspora Indonesia yang berkarya begitu menimba ilmu di luar negeri, bagaimana Anda kemudian menanggapi fenomena tagar kabur aja dulu? Apakah memang seenak itukah tinggal di luar negeri? Seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang di Indonesia saat ini? Dan seperti apa pengalaman Mas Joseph? Mungkin boleh diceritakan. Halo Kak, sebagai diaspora yang menimba ilmu dan berkarya di luar negeri, jujur saya ada melihat banyak keuntungan ya, tetapi juga ada tantangan besar. Dari segi peluang, memang ada akses ke pendidikan berkualitas, lingkungan kerja yang lebih profesional, dan jaringan global yang luas. Namun hidup di luar negeri juga lebih berat dari yang kita terlihat Kak. Adaptasi dengan budaya baru, menghadapi kesulitan administratif seperti visa dan pajak, serta harus membangun semuanya dari nol tanpa dukungan keluarga adalah tantangan yang nyata Kak. Yang paling berat adalah rasa kesepian dan rindu rumah. Jauh dari keluarga dan budaya sendiri membuat kita tuh sadar bahwa ada banyak hal berharga yang sering kita anggap remeh di Indonesia. Jadi keputusan untuk kabur aja dulu sebaiknya bukan hanya sekedar ikut tren, tapi benar-benar dipikirkan dengan matang. Jika tujuannya adalah mencari ilmu dan pengalaman baru, maka itu bisa menjadi langkah yang baik. Tapi jika berharap bahwa hidup di luar negeri ini akan otomatis lebih mudah dan nyaman, maka realitasnya akan jauh sangat berbeda, Kak. Oke, ya, berarti artinya sepakat dengan Prof. Anwar bahwasannya memang kerja ataupun menimba ilmu di luar negeri ini bisa memungkinkan kita begitu untuk terekspor dengan dunia luar dan mempunyai koneksi yang lebih luas begitu. Tapi di satu sisi juga banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi di sana. Lantas Mas Joseph sendiri kemudian apa sih pernahkah bekerja ataupun juga menempuh pendidikan di dalam negeri atau di Indonesia sendiri, dan apa perbedaannya dengan di luar negeri? Iya Kak, saya pernah kerja di Indonesia sebelum melanjutkan karir di luar negeri ya. Perbedaannya sih lumayan cukup terasa, terutama dalam budaya kerja ya. Di luar negeri saya merasa lingkungan kerja yang lebih menghargai individu. Work-life balance lebih dijaga, jam kerja lebih teratur, dan ada budaya yang lebih menghargai waktu pribadi. Mereka fokus pada hasil sih Kak, bukan hanya jam kerja panjang saja. Selain itu komunikasi juga lebih terbuka dan kritik biasanya disampaikan dengan cara membangun. Kalau di Indonesia, ritme kerja sering lebih cepat dan dinamis ya, tapi terkadang masih ada budaya presentism, di mana lama bekerja lebih dianggap dibandingkan daripada produktivitas. Namun, kehangatan dan kebersamaan dalam tim lebih terasa dibandingkan di luar negeri. Jadi setiap tempat sih punya plus minusnya sih, Kak. Kalau suka lingkungan yang lebih slow living dan terstruktur, luar negeri bisa jadi pilihan. Tapi kalau suka dinamika dan suasana kekeluargaan, Indonesia tetap punya daya tarik tersendiri. Oke.
Kalau menurut Mas Joseph sendiri yang sebagai orang yang pernah menimba ilmu di luar negeri begitu ya, apa sih yang perlu dipersiapkan seperti yang tadi Anda sampaikan bahwasanya jangan hanya kabur saja dulu, jangan hanya ikut-ikutan tren karena banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, apa saja ini yang perlu dipersiapkan dan apakah juga bukankah lebih baik juga kalau kita berkarir di dalam negeri seperti yang Anda sampaikan sebetulnya tidak buruk juga untuk pasar dalam negeri begitu. Anda melihatnya seperti apa, Mas Joseph? Untuk belajar atau bekerja di luar negeri tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya Kak. Bahasa ini yang paling penting, bukan hanya untuk komunikasi sehari-hari, tapi juga untuk memahami budaya kerja dan akademik agar tidak ada language barrier. Terus juga harus persiapkan mental dan adaptasi. Karena hidup di luar negeri itu tidak selalu mudah yang seperti kita bayangkan ya. Harus siap menghadapi perbedaan budaya, sistem kerja, dan bahkan kesepian. Dan ketiga juga kita harus siapin skill dan kompetensi karena persaingan di luar negeri itu sangat-sangat ketat ya. Harus punya keterampilan yang kuat agar bisa bersaing di lingkungan global. Dan terakhir menurut aku yang terpenting itu juga networking ya. Membangun koneksi penting untuk peluang karir dan bertahan di lingkungan baru. Karena terkait hashtag produktif di negeri sendiri, tentu membangun Indonesia adalah hal yang sangat baik. Namun menimba ilmu atau pengalaman di luar negeri juga bisa menjadi investasi untuk kembali dan berkontribusi dengan wawasan yang lebih luas. Yang penting bukan di mana kita bekerja, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak positif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, sepakat sekali bahwasanya tidak tergantung di mana kita bekerja, yang terpenting adalah produktivitas dan juga kontribusi kita dalam suatu komunitas itu sendiri. Ada 3 hal tadi Anda sampaikan, hal yang dibutuhkan untuk bisa bekerja ataupun menimba ilmu di luar negeri, bahasa, mental, dan juga networking. Tapi bisa Anda tegaskan kembali sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan yang betul-betul harus dipersiapkan oleh WNI ketika akan bekerja ataupun menimba ilmu di luar negeri, Mas Joseph? Ya. Kalau menurut aku tetap yang harus ditekankan itu adalah pertama mental dan adaptasi, dan terutama sih menurut aku sih bahasa ya, karena pentingnya sebelum bekerja di luar negeri kita tidak ada language barrier, jadi sehingga kita bisa semakin terbiasa dengan lingkungan di luar negeri, karena karena kerja di luar negeri walaupun gaji yang lebih besar dan fasilitas yang lebih baik memang menjadi daya tarik utama, tapi namun memang beberapa ada faktor lain yang membuat orang lebih tertarik bekerja di luar negeri itu gara-gara seperti lingkungan profesional, fasilitas keamanan sosial, kesempatan berkembang. Namun tetap kita harus menyiapkan pertama skill dan kompetensi karena persaingan di luar negeri pun itu sendiri sudah cukup ketat. Jadi setiap orang memiliki punya prioritas masing-masing, tapi menurut aku semua skill dan kompetensi, bahasa, mental dan adaptasi, dan termasuk keuangan ya, karena biaya hidup dan pendidikan luar negeri juga bisa cukup mahal. Jadi harus ada perencanaan keuangan yang mantap terlebih dahulu, baik dari dana pribadi atau beasiswa Kak. Oke. Mas Joseph, kalau tadi kita mengutip pernyataan dari Prof. Anwar bahwasannya jika WNI kabur aja dulu, ibaratnya keluar saja dulu tanpa kompetensi yang mumpuni, ini susah untuk menjadi citizen kelas 1 di luar negeri begitu. Lantas kalau Anda sendiri ini yang pro tagar kabur aja dulu atau lebih baik produktif di negeri sendiri, Anda sendiri melihat seperti apa? Kalau dari aku sih tidak ada pro ke salah satu pihak ya Kak, karena itu tergantung ke prioritas masing-masing. Dan kalau aku pun malah yang dari kuliah luar negeri akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia karena saya lebih nyaman untuk membangun bisnis dan bekerja di dalam negeri ini untuk menjadi produktivitas di dalam negeri ini. Karena kalau menurut saya, walaupun kita ada memang lebih gaji dan fasilitas lebih besar di luar negeri, namun saya rasa dengan kesemangatan itu kita bisa tumpahkan dan tuangkan di dalam negeri ini pun sendiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik Kak. Jadi namun saya nggak ada pro ke mau di luar negeri ataupun di dalam negeri karena kembali itu prioritas masing-masing. Namun kalau secara profesional ya. Saya lebih memilih dalam negeri sih Kak. Nanya ke Prof. Anwar lagi. Oke, jadi artinya ini tidak penting dimanapun berkarir, mau di Indonesia, mau di luar negeri. Yang terpenting adalah skill dan juga kemampuan untuk bisa memaksimalkan kemampuan dan juga kemampuan dan tentunya jabatan dan produktif itu sendiri ya. Baik. Terima kasih Mas Joseph Wijaya sudah bergabung bersama kami dan juga ada Prof. Anwar Sadusi yang juga sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih atas informasinya, juga sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan